Salam, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Sepanjang istirahat kami pun Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami untuk boleh melihat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalankan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 33. Firman Tuhan berkata, "Lalu bernazarlah Jefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Jefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Mihit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Saudaraku, adapun Jefta ini adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah anak Gilead, namun ibunya adalah seorang perempuan sundal. Ketika saudara-saudaranya mengusir Jefta karena mereka mengatakan bahwa Jefta tidak akan mendapat warisan dari ayahnya karena ibunya adalah seorang perempuan sundal, Jefta melarikan diri. Dia meninggalkan saudara-saudaranya dan dia pergi berjalan dengan petualang-petualang, bahkan pekerjaannya merampok, saudaraku. Tetapi dia sangat pemberani. Dia tidak takut dengan apapun karena memang karena dia merasa sakit hati kepada saudara-saudaranya, sehingga dia melakukan sesuatu yang melawan orang banyak. Dia sedikit pun tidak takut, dan banyak pengikutnya yang mengikuti dia, petualang-petualang yang bersama dengan dia. Saudaraku, tetapi di sini ketika saudara-saudaranya terdesak oleh Bani Amon, maka tua-tua Bani Gilead memanggil Jefta untuk menjadi pimpinan mereka, karena mereka tidak berani untuk melawan bangsa Amon yang mendesak mereka pada saat itu. Oleh karena itu dia dituntut untuk menjadi panglima berperang melawan Bani Amon. Tetapi Jefta awalnya menolak, saudaraku, tetapi akhirnya dia menyetujui. Tetapi ketika dia mau berperang, dia bernazar kepada Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa nazar Jefta ialah apabila Tuhan menyerahkan Bani Amon ini kepada tangannya, maka apapun yang keluar pertama dari rumahnya, itulah yang akan menjadi persembahannya kepada Tuhan. Kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi. Ketika Jefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari.
dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, inilah Nasar daripada Jefta tadi, bahwa siapapun nanti yang keluar pertama menyongsong dia, itulah yang akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Ternyata anak perempuannya satu-satunya, hanya itu saja anaknya, saudaraku. Itulah yang menyongsong dia, menari-nari, memukul rebana untuk menyongsong ayahnya. Begitu melihat anaknya, Jefta sangat hancur hatinya. Kita baca berikutnya. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Saudaraku, luar biasa anak perempuan Jefta ini. Ketika Jefta melihat bahwa yang menyongsong dia yang pertama kali adalah anak perempuannya satu-satunya, maka dia hancur hatinya. "Kenapa harus engkau anakku? Karena aku sudah bernazar kepada Tuhan." Tetapi jawab anaknya, "Lakukan Bapa apa yang sudah engkau ucapkan kepada Tuhan." Demikianlah jawab anak perempuan Jefta itu, saudara. Hanya sungguh luar biasa di saat dia bersuka cita ketika dia melawan Bani Amon, dia berperang, dia menang. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia menjadi berduka cita karena nazar yang sudah diucapkannya, maka anak perempuannya lah yang akan harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya berikanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Jefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Jefta orang Gilead itu. Begitu saudaraku, luar biasanya ketika dia harus meminta izin kepada ayahnya untuk meratapi kegadisannya bersama teman-temannya pergi ke gunung supaya meratapi kegadisannya itu, karena dia tidak pernah mengenal laki-laki, dia tidak pernah menikah, tetapi dia meratapi kegadisannya. Setelah 2 bulan seperti yang dijanjikan, dia kembali kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan nazarnya itu, dia dipersembahkan menjadi korban bakaran. Nah, ini menjadi satu adat istiadat kebiasaan bagi bangsa Israel sampai hari ini, saudaraku, bahwa mereka gadis-gadis itu setahun sekali mereka meratapi 4 hari lamanya meratapi anak gadis Jefta itu. Saudaraku, di dalam bernazar memang harus kita menepati apa yang kita janjikan bagi Tuhan. Oleh karena itu Jefta ini setia. Dalam kesetiaannya maka dia berduka cita, saudaraku. Kenapa? Karena anak perempuannya satu-satunya, tidak ada anaknya yang lain, laki-laki tidak ada, hanya satu-satunya. Itulah yang menyongsong dia pertama kali keluar dari pintu rumahnya.
itulah yang harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku, ketaatan dan kesetiaan Jefta kepada Tuhan, karena dia sudah memenangkan peperangan dan mengalahkan Bani Amon yang begitu banyaknya, sampai 20 kota dikalahkan pada saat itu, sehingga nazar yang sudah diucapkannya kepada Tuhan dilakukannya dengan setia. Demikian saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita taat dan setia dengan nazar yang kita sampaikan kepada Tuhan? Mari ingat kembali apa yang sudah kita nazarkan kepada Tuhan. Mari kita lakukan saudaraku. Memang tidak mudah, di dalam kesetiaan kita selalu ada tantangan yang kita hadapi. Untuk melakukan nazar itu tidak mudah saudaraku, karena waktu mengucapkannya mungkin kita mudah sekali mengucapkannya, tetapi ketika melakukannya maka sering orang berduka cita karena apa yang dinazarkannya tadi tidak sesuai dengan yang dipikirkannya. Oleh karena itu mari saudaraku, apa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan, apa janji kita kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan setia seperti Jefta ini tadi, supaya Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini di dalam kesetiaan Jefta untuk mempersembahkan apa yang menjadi nazarnya Tuhan. Walaupun ada duka cita yang harus dia terima, tetapi dia tetap taat dan setiakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini, kalau ada kami yang sedang bernazar Tuhan, biarlah nazar yang kami ucapkan itu kami lakukan supaya kami layak di hadapan. Ampuni kami Bapa kalau kami pernah bernazar tetapi tidak melakukannya. Ampuni segala dosa kami Bapa, supaya jangan kami sembarangan bernazar, karena kalau kami tidak mau melakukannya itu menjadi dosa. Ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk tetap taat, setiakan kebenaran-Mu. Layakkan kami untuk tetap mau melakukan kebenaran firman. Ajar dan pimpin kami setiap hari. Semakin kami mengasihi Tuhan, semakin kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Hormat kami naikkan bagi-Mu, pujian hanya untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.